yang mau kuliah ke luar negeri bawa keluarga, kayak kita ini sekeluarga, rombongan ikut kuliah. Simak ya cerita kita hari ini. Jadi ini kegiatan kita kalau weekend, kita main ke taman bareng sama anak-anak. Di sini banyak banget taman, tempat-tempat terbuka buat mainan anak-anak. Jadi kita bisa main ke taman kalau lagi akhir pekan. Kuliah di luar negeri bawa keluarga ada plus minusnya. Plusnya ya kita bisa hidup bareng, nggak usah berpisah ya. Jadinya nggak repot hidupnya. Kita juga bisa menikmati suasana, bisa jalan-jalan, bisa ngapain aja lah. You say something. Kalau kuliah di luar negeri membawa keluarga, yang pertama manfaat yang saya dapat adalah kita bisa benar-benar punya quality time bareng sama keluarga. Jadi karena di sini kita nggak punya pembantu, apa-apa dikerjain sendiri, ya udah, jadinya kita ini kompak banget gitu. Jadi mau bersih-bersih, mau nyuci, nyetrika, ngurusin anak, segala macam ya kita kerjain sendiri. Ya kita hidup ya berempat ini, kayak gitu. Terus kita juga bisa mengenalkan anak-anak ke budaya yang berbeda. Ini anakku yang pertama, SD kelas 5. Ini yang kedua masih iya, TKB, masih foundation. Waktu pertama kali datang di Inggris 3 tahun yang lalu, ini yang kecil baru umur 2 tahun. Yang gede waktu itu 6 tahun. Jadi yang kecil waktu itu belum sekolah, yang gede waktu itu baru kelas 2 SD. Nah, mereka di sini sekolah dan sekolahnya nggak dibedain antara yang warga lokal dan yang internasional. Jadi ya udah jadi satu aja, gabung sekolahnya. Berikutnya, kalau kuliah di luar negeri bawa keluarga, kita bisa ajakin anak-anak main kemana aja dan banyak banget tempat-tempat main yang gratis. Kalau di sini kita nggak main ke mall ya, karena mall di sini kalah jauh lah sama di Indonesia. Karena orang-orang sini memang nggak suka pergi ke mall, jadi mall itu nggak begitu bagus. Justru yang banyak itu tempat-tempat kayak gini ya, taman atau open space gitu itu banyak. Jadi kita bisa main-main sama anak-anak dan mereka happy, yang nggak ngabisin banyak duit gitu ya, nggak harus bayar. Terus apa lagi? Ya ini kita bisa, di sini kan kita nggak punya mobil, jadi kita kemana-mana tuh kalau nggak jalan ya naik bis. Nah bisnya di sini kebetulan double decker tingkat gitu, jadi kita bisa keliling tuh, keliling kota gitu naik bis gitu. Mereka udah senang sih anak-anak gitu, tuh seru. Kita ke tempat-tempat yang mungkin agak menjauh dari kota gitu, ke desa-desa gitu, tuh seru banget sih. Dan di sini kalau weekend kan tiket bisnya murah ya untuk seharian. Ya setengah harga. Kalau pas Sabtu Minggu itu harga tiket bis murah, karena justru Sabtu Minggu banyak orang istirahat di rumah, nggak banyak orang keluar. Jadi tiket bis itu dibikin jadi murah supaya orang-orang pada keluar. Ya di sini tuh kalau hari Minggu sepi. Tempat-tempat kayak supermarket aja tuh jam 4 itu udah tutup kalau hari Minggu. Hari Minggu tutupnya lebih cepat. Terus mall apalagi dia jam 7 ya. Ya karena hari Minggu jadi waktu buat istirahat gitu. Bis pun datangnya 1 jam sekali ya kalau yang untuk keluar kota. Ya hari Minggu bis akan lebih jarang. Jadi kalau Minggu mungkin enaknya tuh gini, kita ke playground, ke taman-taman deket rumah gitu yang bisa jalan. Ya. Udaranya yang pasti enak banget, seger banget karena nggak ada polusi di sini. Anak-anak juga sekolah gratis, mereka nggak perlu bayar, tinggal berangkat aja. Kesehatan, fasilitas kesehatan juga semuanya gratis buat anak-anak maupun buat kita semuanya. Dan ini untuk daftar sekolah juga sangat simpel, nggak perlu ribet. Untuk daftar sekolah di sini sudah pakai sistem zonasi ya. Jadi di sini sudah dari dulu pakai sistem zonasi. Anak-anak itu pasti akan dapat sekolah yang terdekat dari rumah. Tidak mungkin akan dapat yang jauh karena kualitas sekolah semuanya sudah sama. Jadi daftar sekolah itu nggak perlu ngumpulin dokumen, kita cukup apply online, kasih alamat rumah sama tanggal lahir. Alamat rumah itu buat menentukan anak kita akan dapat sekolah di mana, dan itu pasti akan dapat yang terdekat. Tanggal lahir itu untuk menentukan anak kita akan di kelas berapa, karena di sini nggak peduli sebelumnya anak kita sekolah apa enggak, sekolahnya kelas berapa. Di sini sekolahnya adalah berdasarkan umur. Kalau 5 tahun ya berarti kelas 1 SD, 6 tahun ya berarti kelas 2. Anakku ini waktu pertama kali datang umur 6 tahun. Di Indonesia dia baru lulus TKB umur 6 tahun ya.
kan harusnya kelas 1 SD ya kalau di Indonesia. Tapi begitu datang di sini karena umur 6 tahun dia harus kelas 2. Karena di sini 5 tahun itu kelas 1 SD. Jadi ini anakku nggak pernah mengalami kelas 1 SD dalam hidupnya. Karena di sini dia langsung kelas 2. Tantangan berikutnya kalau kuliah di luar negeri bawa keluarga, itu shock culture yang dialamin sama mereka. Jadi itu akan berat di awal begitu. Terutama anak-anak ya. Mereka harus sekolah di tempat yang bahasanya nggak paham begitu ya. Itu cukup berat. Ya, dia nggak punya teman kan. Tantangan berikutnya itu cuaca, karena di sini dingin banget. Anak-anak harus betul-betul dijaga supaya mereka tetap sehat ya. Karena kita nyampe di sini bulan September, itu lagi musim gugur dan cuacanya udah mulai dingin banget. Tantangan berikutnya, kita harus terbiasa hidup mandiri. Karena di sini nggak ada asisten rumah tangga, jadi semuanya harus kita kerjain sendiri. Dan itu harus benar-benar komitmen untuk urusan rumah tangga. Makanan itu. Ya kita juga harus masak sendiri. Bahan-bahan makanan sih ada yang mirip, nggak sama persis, yang bisa kita mirip-miripin lah sama masakan di Indonesia. Nah kita harus belajar sendiri tuh masak. Kayak pengen bakso nih lagi musim dingin begini, nggak bisa kita beli karena kita harus Mau beli di bikin. mana ya? Harus bikin sendiri. Itu tantangan juga sih untuk jadi bisa masak yang pasti. Yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak. Tapi kuliah di luar negeri membawa keluarga juga ada sisi yang kurang enaknya. Yang pertama tentu masalah biaya ya. Pas waktu mau berangkat dari Indonesia ke sini itu butuh biaya yang banyak banget. Kalau misalnya aku ini pakai beasiswa LPDP, kan yang ditanggung cuma aku sendiri ya. Kalau mau bawa keluarga harus bayar sendiri semuanya ya, bayar visa, bayar asuransi, kemudian tiket. Ya lumayan itu pas waktu pertama datang gitu ya. Nah, tapi kalau sudah sampai di sini nanti kan kita dapat tunjangan keluarga ya, meskipun tidak banyak tapi adalah tambahannya untuk tunjangan keluarga. Jadi harus dihitung konsekuensi biayanya ya. Dan bukan cuma di awalnya aja, pada saat kita di sini juga kan kita harus nyewa rumah yang besar gitu ya. Kalau kita sendiri kan bisa nyewa rumah satu kamar yang ngekos ya, tapi kalau bawa keluarga kan nggak bisa, jadi harus nyewa rumah, itu juga biayanya akan lebih besar. Jadi buat kamu yang mau kuliah di luar negeri bawa keluarga, ada plus minusnya, tapi yang jelas banyak plusnya. Hi, don't forget to subscribe my daddy's channel. Yes, and to my pocket person, my big line that's the blink, bye bye. Yay! Cuaca, karena di sini cuacanya dingin banget. Anjing.